Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Kartika Wicaksono dari Prodi Sistem Informasi Manajemen dengan NIM 0533876674. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan implementasi basis data rumah sakit yang telah saya buat menggunakan MySQL. Pada tugas ini, saya diminta untuk membuat atau menerjemahkan diagram ERD ke dalam struktur basis data menggunakan perintah SQL. Basis data rumah sakit ini mencakup pengelolaan data administrator, dokter, pasien, pendaftaran, hingga pemeriksaan pasien. Selain menjelaskan struktur tabel, saya juga akan memaparkan interpretasi tipe data yang saya gunakan untuk memastikan desain basis data berjalan efisien dan sesuai kebutuhan operasional. Yang pertama yaitu dari pembuatan database. Diawali dengan pembuatan database bernama rumah sakit menggunakan perintah create database, kemudian dilanjutkan dengan use rumah sakit agar setiap tabel tersimpan pada database tersebut. Yang kedua, penjelasan tabel dan interpretasi tipe data. Dalam penjelasan tabel berikut akan dibagi menjadi tiga, yaitu tabel administrator yang berfungsi mencatat data petugas administrasi. Kolom nama admin menggunakan varchar 100 karena panjang nama petugas bersifat variatif dan efisien jika disimpan menggunakan tipe varchar. Sementara itu, kolom waktu jaga menggunakan tipe datetime karena jadwal jaga membutuhkan informasi tanggal dan waktu secara lengkap. Selanjutnya yaitu ada tabel dokter. Pada tabel dokter memiliki beberapa atribut teks seperti nama dokter, spesialis, dan alamat dokter. Semuanya menggunakan varchar karena panjang datanya fleksibel dan dapat berbeda pada setiap entry. Untuk kolom tanggal lahir, tipe yang digunakan adalah date karena tanggal lahir hanya memerlukan informasi hari, bulan, dan tahun tanpa jam. Kolom nomor HP juga menggunakan varchar karena nomor telepon tidak dapat disimpan sebagai angka sepenuhnya. Nomor dapat memiliki awalan 0 atau tanda plus. Yang selanjutnya yaitu ada tabel pasien. Pada tabel pasien memuat identitas pasien mulai dari nama hingga alamat pasien. Semuanya menggunakan varchar karena sifat teksnya tidak tetap panjangnya. Kolom jenis kelamin menggunakan tipe enum dengan nilai L dan P agar data konsisten dan terbatas pada dua pilihan yang valid. Kita akan beralih ke nomor 3 yaitu tabel relasi dan juga penggunaan datetime. Yang pertama itu ada tabel dokter admin. Pada tabel dokter admin mempresentasikan relasi antara dokter dan administrator. Kolom waktu input bertipe datetime dan diberikan nilai default current timestamp. Ini berarti sistem akan otomatis mencatat waktu ketika data dimasukkan, yang penting untuk pelacakan aktivitas. Foreign key digunakan pada ID admin dan ID dokter dengan on delete cascade untuk menjaga integritas referensial. Yang selanjutnya yaitu tabel pasien dokter. Tabel ini mencatat proses pemeriksaan pasien oleh dokter. Kolom waktu periksa menggunakan tipe datetime karena proses pemeriksaan membutuhkan informasi waktu secara tepat, termasuk jam dan menit. Kolom resep disimpan dalam tipe teks untuk menampung informasi resep yang panjangnya tidak dapat diprediksi. Kemudian yang terakhir yaitu ada tabel daftar. Tabel daftar mencatat proses pendaftaran pasien. Kolom tanggal daftar menggunakan tipe datetime karena pendaftaran di rumah sakit biasanya membutuhkan pencatatan waktu detail untuk manajemen antrian dan layanan. Seperti tabel relasional lainnya, foreign key digunakan untuk menghubungkan data ke tabel administrator dan pasien. Selanjutnya yaitu nomor 4, interpretasi tipe data secara menyeluruh. Penggunaan tipe data pada basis data rumah sakit disesuaikan dengan karakteristik informasi
Varchar digunakan untuk teks dengan panjang variatif seperti nama, alamat, spesialis, dan nomor telepon karena lebih hemat ruang dibandingkan tipe big range. Date digunakan untuk data yang hanya membutuhkan tanggal seperti tanggal lahir dokter. Sementara datetime digunakan pada data yang memerlukan ketelitian tinggi terhadap waktu, misalnya waktu jaga, waktu pendaftaran, hingga waktu pemeriksaan. Keseluruhan pemilihan tipe data ini telah disesuaikan dengan kebutuhan operasional layanan kesehatan yang membutuhkan ketelitian, pencatatan, dan efisiensi penyimpanan. Setelah seluruh tabel dijelaskan, pada bagian ini menampilkan visualisasi Entity Relationship Diagram atau ERD rumah sakit untuk memberikan gambaran hubungan antar entitas dalam sistem. Dalam ERD tersebut, beberapa relasi utama yang merepresentasikan proses operasional di rumah sakit. Pertama, relasi antara tabel administrator dan tabel daftar menunjukkan bahwa setiap proses pendaftaran pasien dilakukan oleh seorang administrator. Ini digambarkan melalui foreign key ID admin pada tabel daftar yang mengaitkan data pendaftaran dengan petugas yang bertanggung jawab. Selanjutnya, relasi antara pasien dan daftar menggambarkan bahwa seorang pasien dapat melakukan satu atau lebih pendaftaran. Hubungan ini penting untuk mencatat riwayat kunjungan pasien dari waktu ke waktu. Kemudian, pada relasi dokter admin, administrator dapat memasukkan data terkait dokter. Hubungan ini menunjukkan adanya interaksi administratif ketika data dokter diperbarui atau ditambahkan. Relasi berikutnya adalah antara pasien dan dokter melalui tabel pasien dokter, yang menunjukkan proses pemeriksaan. Seorang pasien dapat diperiksa oleh lebih dari satu dokter pada waktu berbeda. Sementara, seorang dokter dapat menangani banyak pasien. Tabel pasien dokter menjadi jembatan antara keduanya dan mencatat waktu pemeriksaan serta resep. Melalui struktur relasional ERD ini menggambarkan alur yang lengkap mulai dari pendaftaran, interaksi administratif, hingga pelayanan pemeriksaan pasien. Hubungan-hubungan tersebut memastikan bahwa seluruh data rumah sakit terintegrasi dan saling berkaitan, sehingga memudahkan proses pencatatan, pelacakan riwayat, dan pengelolaan pelayanan. Demikian penjelasan mengenai struktur, tabel, dan interpretasi tipe data pada basis data rumah sakit. Dengan perancangan yang terstruktur, database ini telah mampu mendukung proses administrasi, pendaftaran, dan pemeriksaan pasien secara sistematis. Terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.